PSSI pun menjamin keselamatan dari tim Bahrain ini ketika di Indonesia. Pun saya yakin supporter di Indonesia pun tidak akan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Bukan walkout aja, tapi dihapuskan Dihapus dari keikutsertaannya di round 3 dari klasemen gitu. ya ibaratnya. Ini bukan menjadi tugas utama seorang supporter, tapi harus ada pendampingan pemerintah. Selamat datang teman-teman, balik lagi di channel Question TV. Kali ini segmennya Q Sport. Kita di sini kedatangan Patrick. Halo. Seorang penggila bola. Gila bola sama kayak Abang Ocit ini. Iya. Cinta timnas, kita orang cinta timnas. Kita mau membahas mengenai Bahrain, Pat. Bahrain kan katanya menolak main di Indonesia gitu. Efek samping dari diserangnya sosial media, semua platform. Ya, kalau menurut penglihatan kemarin itu kan sebenarnya dengan adanya upaya hacking dan segala macamnya itu kan pasti timbul karena memang yang ada sebabnya ya kan yang terjadi, yang dimana kita semua orang tahu juga, kita rasain juga, kita yang nonton tuh pasti sadar ya, apalagi soal additional time dari Mas yang ini. Nah itu kan kita semua bisa tahu di mana-mana kalau misalnya ya udah melebihi waktu dari additional time ya harusnya udah game stop gitu. Iya gitu, udah itu lebihnya 3 menit kan. Ini gara-gara Mas ini kan dia membuat sakit hati lah warga negara Indonesia, supporter Indonesia yang sudah yang kita tahu semua militan, dia melakukan lah serangan-serangan kepada sosial media yang bertubi-tubi. Apalagi ini kan poin penting, dimana kalau kita ibaratnya tuh udah pegang 2-1, kemenangan poin plus 3 tuh udah di tangan sebenarnya. Cuman gara-gara ini kita jadi kayak kerampok istilahnya gitu kan. Makanya itu hal yang membuat tersulutnya masyarakat Indonesia, sampai semua akunnya Bahrain dari timnas dari segala macamnya itu sampai diblok komennya dan segala macam. Sampai perorangan pun semua kena semua pemain. Kemudian timbullah ini kenapa permohonan dari timnas Bahrain terhadap FIFA, yang dimana mereka melakukan permohonan untuk mengganti lapangan tanding di tempat netral. Yang dimana kan kalau kita lihat dari dari segi materi lah ya atau gimana? Ya gini, kalau saya ngeliatnya gini, itu rugi loh Indonesia tuh, dirugikan baik secara materi dan immaterial gitu. Maksudnya adalah kerugian materinya adalah ya Indonesia nggak dapat income dari penjualan tiket itu kan, itu lumayan juga kan dengan secara materi ya. Terus secara imateri ya Indonesia harusnya dapat support full dari penonton negara Indonesia timnas. Ibaratnya giliran kita nih yang main home gitu kan, yang main di kandang. Ini kan maksudnya adalah bisa jadi turning point untuk Indonesia nyuri poin gitu kan. Ya apalagi sebelum lawan Bahrain ini ketemu lawannya cukup berat, utamanya Jepang gitu. Maksudnya adalah ya harusnya nggak usah lah pakai minta di luar gitu. Pun juga dari pihak FIFA juga udah punya regulasi yang ketat soal keamanan gitu loh. Tapi gimana kalau menurut Abang? Sementara pada faktanya gitu yang sekarang terjadi itu adalah permohonan ini pun terbit karena mereka pun melihat mulai ada ancaman-ancaman nyata gitu. Yang dimana nggak menutup kemungkinan di pertemuan kedua nanti tahun 2025 tuh akan ada penyerangan dalam bentuk apapun gitu terhadap timnas Bahrain yang udah pasti datang ke Indonesia kalau mau main gitu kan. Kalau pandangan Abang gimana? Sementara kan di konvensi internasional dan segala macamnya itu kan diatur mengenai keamanan dan keselamatan daripada atlet itu sendiri. Ini kan kita nggak bisa lihat serta-merta dari cuannya aja nih. Kalau misalnya Bahrain datang ke Indo, kita bisa melakukan penjualan tiket yang kita tahu sendiri. GBK aja tuh bisa muat 70.000 sampai 90.000. Yang mana satu tiket aja kalau kita ambil rata-rata di 400-500.000 bisa puluhan miliar. Nah, untuk satu pertandingan aja kan bisa segitu. Cuman kan ini kan demi keselamatan timnas dan ya berdasarkan konvensi internasional atau misalkan hak asasi manusia apapun itu. Tapi kan dari FIFA sendiri kan punya regulasi sendiri, Pat, mengenai bagaimana tuan rumah itu melakukan trade kepada tamunya gitu. Dan dari pihak
pemerintah Indonesia pun juga memberikan jaminan, utamanya kemarin dari kementerian pihak Menteri Pak Dito udah meminta permohonan, maksudnya udah meminta bantuan dari AFC juga ya untuk menjamin ya keselamatan itu ya. Keselamatan dari pihak PSSI pun menjamin keselamatan dari tim Bahrain ini ketika di Indonesia. Pun saya yakin supporter di Indonesia pun tidak akan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan karena mereka juga tidak mau timnasnya sampai akhirnya ya dapat sanksi, apalagi sanksi terberat mungkin bisa dihapuskan dari round 3 ini gitu, seperti yang FIFA ancam juga kepada Bahrain kalau memang dia tetap pada akhirnya menolak main di Indonesia dengan segala macam. Sekarang berarti Bahrain itu ada di posisi kalau nggak ikut main di Indonesia karena FIFA sudah buat keputusan ya Bang? Sudah buat keputusan kalau dia nggak mau main ya walk out ya. Ya bukan walkout aja, tapi dihapuskan dari kesertaannya di round 3 dari klasemen gitu. Ya ibaratnya. Dan ya satu sisi keuntungan juga sebenarnya kalau dia menolak untuk kita gitu. Pertama kita dapat free 3 poin, terus juga ya kita kehilangan 1 kontingen. Nah itu sebenarnya keuntungan untuk kita ya, maka dari itu ya sebenarnya kebijakan apapun nanti akhirnya ya tetap keuntungan untuk kita, tapi seharusnya kalau saya sebagai pecinta sepak bola ya maunya ya fair lah, lewat pertandingan yang fair gitu. Pun kalau pertandingan tidak fair seperti yang dijalankan botak ini kan itu kan nggak enak untuk dilihat gitu, menimbulkan kekecewaan juga untuk supporter gitu. Ya apalagi kalau kita ya bukan dilihat dari segi fair doang, tapi pertemuan pertama kita udah dateng nih ke Bahrain, masa pertemuan kedua kita nggak jadi kandangnya gitu kan, main di kandang. Gitu loh. Ya semua udah ada terjadwal juga kan pertandingan semua segala macam dari awal kita udah sepakat nggak apa-apa main. Kalau berdasarkan FIFA Play Handbook tuh kalau nggak salah berarti kalau misalnya Bahrain WO itu terhitung 3-0 ya. 3-0 kemenangan 3-0 buat Indonesia kan itu lumayan banget. Ya Indonesia kan sekarang punya target itu sekitar 15 poin. Untuk bisa ke fase selanjutnya. Udah gitu sebenarnya sebelum lawan Bahrain pun lawan Indonesia sulit. Gitu. Ketika bisa memaksimalkan poin di Bahrain kan itu jadi modal yang lumayan untuk Indonesia bisa bersaing di round 3 kan. Ya semoga juga hasil sebelum pertandingan lawan Bahrain memuaskan karena mayoritas main di GBK gitu. Maksudnya nanti ketika memang pertandingan sebelum lawan Bahrain ternyata berjalan kondusif ya berarti bisa membuktikan bahwa ya supporter Indonesia tuh nggak seperti yang digambarkan oleh timnas Bahrain kalau misalkan kita ini penuh dengan ancaman dan kurang sportif lah gitu. Berarti menjadi ajang pembuktian juga untuk timnas dan supporter Indonesia tuh kita benar-benar fair play, yang dimana kita menjaga keamanan walaupun kita pun ada merasa dicurangi pada saat pertemuan pertama ya kan. Jadi memang itu dua pertandingan kalau nggak salah ya. Ya beberapa pertandingan sebelum melawan Bahrain itu adalah ajang pembuktian timnas Indonesia, pemerintah Indonesia bahwa mereka bisa menjamin keselamatan dari timnas tamunya. Terlepas dari apakah lawan ini bermain sportif ataupun tidak gitu ya. Pada akhirnya ya pertandingan kan sama sampai 90 menit. Di luar itu ya cuma netizen yang ya efek samping dari pertandingan di lapangan itu 90 menit itu. Ketika memang ada menimbulkan kecewaan dan sakit hati, wajar ketika mereka melampiaskan di sosial media karena memang itu yang mereka bisa. Gitu. Tapi harapan Patrick dengan supporter Indonesia juga gimana Pat? Dengan seperti ini karena memang banyak lah, memang terkenal lah supporter Indonesia itu militan, tapi ya pada akhirnya sportif gitu. Kalau dari saya sendiri sih Bang, jadi kalau dari supporter sendiri ya udah pasti kita tetap harus menjaga kondusivitas. Tapi walaupun dari itu kita kan nggak bisa memungkiri juga pasti ada beberapa orang yang ibaratnya ini udah kesel karena memang merasa dicurangi dan sebagainya. Jadi ini bukan menjadi tugas utama seorang supporter, tapi harus ada pembantuan juga dari pemerintah baik maupun AFC maupun bagaimana AFC berkoordinasi dengan siapapun. Pada intinya nanti pertandingan tuh harus berjalan kondusif, yang dimana kita nih cuman punya beberapa bulan lagi gitu. Tapi bukan berarti waktu ini singkat, tapi juga bukan berarti lama. Jadi kita ada spare waktu nih buat menjaga atau mencegah hal-hal atau preventif terhadap hal-hal yang tidak diinginkan itu. Jadi beberapa bulan ke depan kebetulan kita nanti pertemuan kedua tuh di tahun 2025 kan. Ya ada spare waktu lah buat kita
menjaga hal-hal yang tidak ingin terjadi gitu. Jadi bukan hanya tugas dari supporter, karena mau bagaimanapun supporter Indonesia itu apalagi terhadap sepak bola ya, itu kan sangat besar animonya. Apalagi nanti lawan Jepang udah pasti bakal sangat menarik untuk ditonton gitu. Iya, jelas kalau itu. Kalau untuk dari supporter itu, dan dari segi bantuan dari pemerintah gitu misalnya. Iya, sama sih kalau bicara mengenai supporter ya, gue juga berharap bahwa saya berharap bahwa supporter ini bisa dia menghadirkan nuansa sportif yang tinggi gitu, tidak perlu melakukan aksi-aksi kekerasan atau seperti apa segala macamnya. Malah ini harus menjadi ajang bahwa kita tuh kasih contoh dan kasih bukti gitu kan. Padahal ya warga Indonesia kan terkenal dengan budaya timurnya yang humble, yang murah senyum. Bahkan orang ini pun kalau datang ke Indonesia bukan akan disambut dengan baik, bahkan orang Indonesia mungkin akan ngajak dia foto gitu kalau orang ini datang ya. Cuma nggak tahu dia berani atau enggak gitu kan gitu. Mungkin sebagai penutup, harapan Patrick untuk pertandingan Indonesia selanjutnya seperti apa, Pat? Untuk Jepang atau ya, untuk Jepang? Untuk Jepang ya? dan untuk seterusnya sih ya berharap sesuai dengan goals atau visi misi dari Sinteyong, yang dimana dia kan memang sangat berupaya untuk mendapat 15 poin. Jadi kita tuh harus upaya semaksimal mungkin, apalagi kita nanti mau kedatangan pemain-pemain yang baru yang baru masuk ke starting. Ya intinya sih untuk lawan-lawan selanjutnya semoga kita bisa memberikan yang terbaik. Apalagi kita nanti lawan Jepang, kalau syukur-syukur bisa nahan imbang nih. Itu kan menjadi suatu energi ya, apalagi untuk lawan kita lawan Jepang aja imbang, gimana lawan nextnya gitu kan. Ya tapi ya itu. Tapi intinya tetap kita pasti berharap menang lawan Jepang kan. Ya semua pasti berharap menang. Cuma penyakit Indonesia adalah ketika sudah menang timbullah ekspektasi yang terlalu tinggi. Sudahan ya jadilah anti klimaks biasanya gitu. Seperti contoh pada event Piala Asia kemarin, Pat, yang dimana Indonesia bisa mengalahkan Korsel, yang hampirnya kita masuk ke Olimpik, tapi ternyata karena ekspektasi euforia tinggi pun saya juga salah satu di dalamnya yang larut dalam euforia itu. Saya menganggap bahwa wah ini bisa ini, tapi ternyata hasil tidak memuaskan, kecewa gitu. Maksudnya ya udah kita percaya aja kepada mereka, pemain timnas yang dipilih oleh Coach Sintayong. Semoga bisa menghasilkan yang terbaik lah untuk timnas Indonesia, karena pada akhirnya mau bagaimana hasilnya tetap kita harus sangat nggak sabar sih buat nonton Indonesia lawan Jepang ya. Iya, tapi sayang tiket belum dibuka, Pat. Nanti kalau tiket dibuka kita nonton ya. Ya, mungkin kayaknya sepertinya untuk hari ini itu aja dulu, Pat. Nanti kita akan bahas lagi hal-hal yang mengenai khususnya timnas ya, mengenai Q-Sport ini. Saya Iqbal Rosid. Saya Patrick Surya. Salam Q-Sport.